Oke, halo semuanya ya. Jadi hari ini kita akan sharing tentang materi pelatihan prosedur bantuan hidup dasar atau basic life support yang akan dilakukan oleh yang dikerjakan oleh petugas kesehatan atau oleh healthcare provider. Ya, jadi tujuan dari sharing hari ini adalah, jadi di akhir pemberian materi dan nanti akan dilanjutkan dengan hands on ya. Nanti akan ada praktik pada manekin ya. Jadi kita harapkan peserta pelatihan nanti mampu menilai keadaan korban gawat darurat dengan cepat dan tepat, kemudian mampu mengaktifkan layanan gawat darurat dengan segera ya, mampu memberikan kompresi dada dan memberikan bantuan nafas sebagai bagian dari basic life support, dan mampu memberikan posisi aman dan nyaman kepada korban, serta mampu melakukan terapi listrik dengan menggunakan AED dengan tepat dan cepat sesuai dengan indikasi. Nah, definisi dari bantuan hidup dasar itu sendiri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebagai awal dari pengelolaan kasus gawat darurat medik. Ya. Jadi usaha yang dilakukan itu adalah untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita itu mengalami keadaan yang mengancam jiwa. Kardiak arrest sendiri atau henti jantung ya, eee, bisa terjadi di mana-mana ya. Jadi pada setiap orang, entah orang tersebut punya penyakit jantung atau enggak sebelumnya. Kemudian kalau cardiac death itu adalah kematian yang terjadi akibat dari hilangnya fungsi jantung secara mendadak. Jadi cardiac arrest itu sendiri merupakan suatu keadaan darurat medis yang ditandai dengan tidak ada atau tidak adekuatnya kontraksi dari ventrikel jantung kiri yang dengan seketika menyebabkan kegagalan sirkulasi. Nah, kalau otak dan jantung itu tidak dapat oksigen, ya dalam waktu 3 sampai 5 menit akan terjadi kematian yang irreversible. Jadi di sinilah kita harus segera memulai bantuan hidup dasar atau basic life support pada korban sudden cardiac arrest ya. Karena kalau semakin terlambat ya, artinya survival rate atau tingkat keberhasilan untuk pasien tersebut survive itu akan semakin turun ya. Antara 7 sampai 10% itu akan berkurang setiap menit keterlambatan kita melakukan BHD. Jadi kalau di 1 menit awal pertama itu kemungkinan 98% dari 100 pasien masih bertahan survive. Kalau 10 menit terlambat ya hanya 1 dari 100 pasien yang survive ya. Lalu kita lihat kategori mayor yang menjadi predisposisi untuk terjadinya kematian jantung mendadak itu dapat kita bagi menjadi 2 ya. Apakah itu merupakan kelainan struktural atau kelainan fungsional. Kelainan struktural antara lain misalnya PJK ya, adanya hipertrofi pada miokard, adanya dilatasi dari kardiomiopati ya, ada kelainan dan inflamasi dan infiltratif, penyakit katup dan adanya abnormalitas dari elektrofisiologi struktural. Kalau kelainan fungsional yang dapat merupakan predisposisi untuk terjadinya kematian jantung mendadak, misalnya adanya gangguan dari aliran darah koroner itu sendiri, keadaan curah jantung yang rendah, abnormalitas dari metabolisme sistemik, adanya gangguan neurofisiologis, dan adanya respon toksik akibat toksik atau keracunan dari agen-agen tertentu. Nah, kita akan lanjut sekarang ke rantai kelangsungan hidup bantuan dasar atau chain of survival yang update-nya ini oleh AHA di tahun 2015 ya. Jadi di 2015 ini rantai kelangsungan hidup itu dibagi menjadi 2. Ada yang untuk hospital cardiac arrest, ada yang untuk out hospital cardiac arrest. Jadi di sini ada perbedaannya ya. Kalau yang di hospital cardiac arrest di sini ada loop ya, di sini gambar loop ini ya yang di atas ini. Bagaimana kita mengawasi dan mencegah pasien-pasien yang beresiko untuk terjadinya cardiac arrest. Jadi sebaiknya mereka itu diletakkan di ruang perawatan yang memang lebih tinggi apa namanya tingkat untuk monitoringnya, misalnya ditaruh di intermediate ward atau di ICU ya. Sedangkan untuk out hospital cardiac arrest di sini masih tetap ada gambar ambulan ya. Jadi di sini bedanya itu ada gambar ambulan untuk memberikan layanan medis darurat dasar dan lanjutan untuk dikirim ke rumah sakit ya dari lokasi kejadian cardiac arrest. Nah, sekarang kita akan mulai dengan bantuan hidup dasar bagi pasien dewasa yang dikerjakan oleh petugas kesehatan atau basic life support for healthcare provider. Nah, kita lihat di sini ada summary dari AHA guideline ya. Jadi di sini sudah sudah dirangkum ya. Bagaimanakah kita melakukan CPR yang
berkualitas tinggi ya. Jadi dengan ini kita harapkan pasiennya itu survival rate-nya jadi lebih tinggi ya. Yang kita bahas di sini adalah untuk dewasa dan adolescent, adult dan adolescent ya. Yang pertama ini ya, jadi kita lihat ini untuk adult dan adolescent. Yang pertama kita harus, nah kemudian ini sebelum kita mulai, ini juga ada bagan sekuen CPR berdasarkan AHA guideline ya. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu isi dari sekuen ini. Jadi yang pertama ya, setelah kita yakinkan bahwa, balik ke sini dulu ya, setelah kita yakinkan bahwa scan itu safe ya, scan itu safe ya, kita akan lanjut ke bagaimana kita menilai apakah itu merupakan victim atau tidak untuk kejadian dari cardiac arrest ya. Dan bagaimana kita menilai ya, kita akan balik ke slide berikutnya. Ya, jadi di sini ya kita menilainya itu dapat kita lakukan dengan cara memastikan kesadaran pasien. Ya. Bisa kita tepuk bahu korban, ya kita panggil pasien tersebut ya. Bapak, Ibu, apakah ada baik? Nah, apabila tidak ada respon, di sini kita bisa beranggapan bahwa pasien itu mungkin merupakan korban dari sudden cardiac arrest, ya, korban henti jantung mendadak. Tapi di sini juga kita harus nilai bagaimanakah kesadaran dan respirasi pasien. Ya. Yang kedua adalah kita setelah kita menilai ya kita harus meminta pertolongan. Jadi kalau meminta pertolongan dengan cara mengaktifkan sistem emergensi dapat kita lakukan kalau misalnya kita berada di rumah sakit, kita dapat mengaktifkan sistem emergensi setempat atau misalnya code blue ya atau resus call ya. Kalau di luar rumah sakit kita dapat meminta bantuan dengan cara menelpon ambulans 119 atau kalau di Denpasar ada di sini kita bisa menelpon BPBD ya di nomor telepon 22 3333 ya. Nah, yang selanjutnya adalah pada saat kita memeriksa nadi dan nafas ya. Jadi memeriksa nadi dan nafas di scan berikutnya harus dilakukan dalam waktu kurang dari 10 detik ya. Kita harus yakinkan bahwa pasien ini memang ada nadi pada saat kita meraba nadi ya. Kemudian nafasnya kita juga nilai. Jadi kalau pasien tidak bernafas atau nafas abnormal, jadi nafas agonal atau agonal gasping itu artinya pasien kita anggap tidak bernafas. Ya. Selanjutnya kita lihat di sequence ini ya, kita akan berlanjut ke apabila pasiennya ada nafas dan ada nadi ya, kita yakinkan juga tidak ada trauma di tulang belakang, kita dapat posisikan pasien ke posisi recovery ya. Ini akan kita evaluasi setiap 2 menit. Apabila pasiennya tidak ada nafas tapi ada nadi, kita dapat memberikan bantuan 1 kali nafas buatan setiap 6 detik selama 2 menit ya, nanti akan kita evaluasi lagi bagaimana nadi dan nafasnya. Tetapi apabila pasien itu di sini ya tidak ada nafas dan nadi, kita harus segera memulai 30 kompresi dan 2 kali nafas buatan yang berkualitas tinggi ya, CPR lengkap yang high quality CPR. Apaan tuh minta tolong? Tolong, cepet Pak, tolong. Pak, panggil ambulans Pak. Iya. Tidak ada respon, lanjut. Kita lanjutkan dengan kompresi ya. Jadi bagian pertama dari high quality CPR. Jadi kompresi yang berkualitas tinggi diawali dengan posisi tangan yang benar. Jadi kita meletakkan tangan itu di mana ya? Jadi 2 tangan itu diletakkan pada bagian tengah setengah bawah dari tulang dada atau breastbone ya. Jadi setelah itu tangan diletakkan di posisi yang tepat. Jadi posisi siku harus lurus ya, tangannya tegak lurus dengan tulang dada dari korban. Kemudian pada saat kita melakukan kompresi ya, setelah selesai setiap kali kompresi kita harus yakinkan dada itu recoil-nya itu dengan sempurna. Jadi dada itu balik ke posisi semula ya. Jadi kembangnya itu setelah ditekan, kembangnya itu akan balik lagi ke posisi yang seperti sebelumnya. Kemudian kedalamannya itu juga harus cukup. Jadi kedalamannya itu adalah antara 5 sampai 6 cm. Dan rate compression juga harus tepat ya antara 100 sampai 120 kali per menit ya. Dan minimalkan interupsi setiap kali kita melakukan chest compression ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi
Ini posisi harus tegak lurus, nekannya dari berat badan dari si penolong itu ya. Tumpuannya di sini ya. Jadi menekan tegak lurus ke dada pasien ya. Ya, di sini ya, jadi kita menentukan tempat lokasi untuk meletakkan kedua tangan adalah pada bagian setengah bagian bawah dari tulang dada. Ya. Kemudian posisi tangannya seperti ini ya, dua tangan di sini dan kita yakinkan bahwa ini sikunya ini tegak lurus dengan tulang dada dari pasien. Ya, jadi posisi tubuh pada saat menekan dengan menggunakan berat badan dari penolong ya, ini harus tegak lurus ke tulang dada dari atau breastbone dari pasien ya. Kemudian yakinkan pada setiap kali selesai melakukan chest compression ya harus complete recoil dari dari dada pasien. Jadi recoilnya itu harus komplit. Kita tidak boleh menumpu pada tulang dada dari pasien ya. Jadi kalau misalnya lelah atau apa tetap tidak boleh kita menumpu pada tulang dada dari pasien. Kemudian kita akan ke step berikutnya setelah tadi chest compression adalah ke airway. Jadi bagaimana kita membebaskan jalan nafas pada pasien pada saat kita melakukan basic life support atau bantuan hidup dasar. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan teknik head tilt chin lift ya. Jadi ini dapat dilakukan pada pasien yang tidak sadar. Yakinkan bahwa pada pasien ini yang akan kita kerjakan teknik head tilt chin lift tidak ada kecurigaan trauma pada tulang servikal atau leher ya. Jadi cara mengerjakannya itu sederhana, aman dan mudah. Tetapi ini head tilt chin lift ini tidak memproteksi dari kejadian aspirasi ya. Ya, harus kita ingat juga. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi satu tangan penolong ini diletakkan pada dahi penderita ya, lakukan gerakan menekan dahinya ini ke belakang. Ya, kemudian tangan yang lain itu dorong dagu bagian bawah dagu pasien ke atas ya. Jadi dengan head tilt ke backward dan chin lift ke atas forward ya. Kita harapkan ini ya akan bebas ya. Airway ini akan bebas. Teknik airway yang lain adalah dengan melakukan jaw thrust ya. Jaw thrust ini dapat dilakukan apabila ada kecurigaan trauma pada leher ya. Cara mengerjakannya jadi ini ya. Sudut rahang kiri dan kanan ini kita bawa ke arah depan sehingga barisan gigi bagian bawah ini berada di depan dari barisan gigi bagian atas ya. Jadi seperti ini didorong ke atas ya. Ini akan membuat airway yang menjadi bebas. Yang ketiga adalah dengan melakukan triple airway manuver ya. Ini lengkap semua ya. Jadi dengan melakukan ekstensi kepala ya, dua dengan mendorong mandibula ke depan, yang ketiga dengan membuka mulut ya. Ini juga harus hati-hati dilakukan, tidak dikerjakan pada pasien yang ada kecurigaan trauma servikal karena kita melakukan ekstensi kepala di sini. Kemudian bagian berikutnya dari basic life support yang berkualitas adalah mengerjakan breathing atau nafas bantuan, breathing support ya. Yang paling simple yang dapat kita kerjakan adalah dengan menggunakan teknik mouth to mouth ya. Jadi memberikan nafas buatan ke mulut, dari mulut ke mulut, dari penolong ke korban ya. Diharapkan dengan memberikan udara ekspirasi dari penolong ya, masih ada oksigen sekitar 16% yang dapat kita hantarkan ke korban ya. Tapi ini juga harus dilakukan dengan hati-hati ya, karena teknik mouth to mouth ini artinya ada resiko di sini ya untuk terpapar penyakit menular bagi penolong. Jadi ini harus diperhatikan apakah memang akan kita kerjakan atau tidak ya, harus dipertimbangkan dengan baik. Yang lain adalah bisa mengerjakan teknik mouth to ventilation barrier ya. Jadi memberikan teknik bantuan nafas buatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu ini ya, masker ya, mask dan ada filtrasinya di sini. Jadi ada ventilation barrier. Jadi tetap ditiup oleh penolong ya, tetapi di sini ada filter ya. Jadi tidak akan berhubungan langsung antara penolong dan victim atau korban.
Ya, pada saat kita melakukan teknik mutu ventilation barrier, kita harus tetap mempertahankan jalan nafas dengan teknik head chin lift. Nah, ini ya, kalau kita menggunakan masker ya, sama seperti yang tadi ya. Jadi masker itu, sungkup itu diletakkan pada wajah pasien dengan puncaknya berada di bagian hidung dan bagian basisnya itu berada di dagu. Ya. Kita pastikan seal di sekeliling masker ini menutup tanpa ada kebocoran. Dan berhati-hati, seal yang di dekat mata ini tidak boleh menekan bagian mata. Ya. Nah, meniupnya dengan apa? Bisa dengan kita meniup sendiri atau kita bisa memberikan dengan bantuan ini ya, bags for mask ya. Kalau yang ini adalah di rumah sakit kita biasa bilang dengan ambu bag ya, resuscitation bag ya. Jadi ini lengkap. Di sini ada maskernya, di sini ada ventilation bag yang kita pompa. Nanti ini akan memberikan bantuan nafas buatan ke pasien dan ada tubing. Di sini bisa untuk memberikan suplai oksigen. Ya, cara memegang masker yang baik ya seperti apa? Kalau dengan satu tangan ya, biasanya kita menggunakan tangan kiri ya, karena tangan kanan biasanya akan digunakan untuk memompa apa namanya ventilation bag ya. Jadi tangan kiri membentuk posisi C pada jari apa namanya ibu jari dan telunjuk ya. Kemudian 3 jari lainnya memegang rahang pasien ya dengan membentuk huruf E ya. Jadi pada saat memompa kita yakinkan dadanya itu terangkat ya. Jadi memberikan breathing support yang baik dalam waktu kurang lebih 1 detik dan monitoringnya apa? Dada pasien terangkat ya. Jadi ventilasinya berhasil kita berikan. Nah, kalau dengan 2 tangan bisa ya, bisa kita berikan dengan 2 tangan apabila ada orang lain yang akan membantu untuk memompa ventilation bag ya. Dapat dilakukan seperti ini ya. Jadi penolong kedua yang akan membantu memberikan pompa dari ventilation bag seperti ini. Bantuan hidup dasar pada orang dewasa yang dikerjakan oleh dua penolong ini memiliki trik tersendiri ya. Jadi karena di sini tiap penolong harus mengerti peranan masing-masing ya. Penolong yang melakukan kompresi dada itu memberikan pedoman dengan cara menghitung. Jadi yang menghitung dengan suara yang kuat itu adalah penolong yang melakukan kompresi dada. Kemudian sebaiknya perputaran antar penolong itu dilakukan setiap 5 siklus. 30:2 5 kali ya. Jadi itu kurang lebih selama 2 menit. Jadi sebelum melakukan perpindahan tempat, penolong yang melakukan kompresi sebaiknya memberikan aba-aba bahwa akan dilakukan perpindahan. Nah, pada algoritma berikutnya ya, di sini kita bisa lihat BHD atau Basic Life Support pada orang dewasa yang menggunakan AED atau Automatic External Defibrillator. Jadi kalau misalnya nah, di sini ada algoritma BHD atau Basic Life Support pada pasien dewasa yang menggunakan Automatic External Defibrillator atau AED ya. Jadi setelah kita lihat pada algoritma ini ya. Jadi setelah kita yakinkan bahwa lokasinya itu lokasi kejadian atau pasien itu aman ya, dan kita menilai respon dari pasien dan kemudian kita berasumsi bahwa pasien itu adalah korban dari cardiac arrest ya. Di situ kita bisa mengaktifkan emergency response system dan meminta salah satu penolong yang ada di situ juga ya untuk mengambil AED atau peralatan gawat darurat yang lain. Jadi kita minta tolong orang lain untuk merich atau mengambil AED, sementara kita tetap menilai pasien tersebut ya sesuai dengan algoritma atau sekuen yang tadi ya. Apakah kita nilai apakah dia memang ada nadi, nafas, sadar atau tidak ya. Jadi AED-nya kita minta tolong orang lain untuk mengambil. Nah, jadi begitu AED itu ada ya atau tersedia atau segera dibawa oleh orang yang kita minta tolong untuk ambil tadi ya. Jadi AED itu harus segera dipergunakan ya. Jadi bagaimana cara menggunakan AED ya? Jadi kita lihat di sini ya. Jadi AED kita hidupkan dulu, kemudian di sini ada padnya ya.
Tag-nya ini ditempelkan pada tempat yang sesuai ya. Kemudian nanti ID ini akan menganalisa ritme ya. Bagaimanakah ritme dari pasien tersebut? Ya, apakah dia indikasi untuk diberikan shock atau tidak ya, shockable atau tidak. Kalau memang pasiennya tidak shockable, dia akan meminta kita untuk memulai lagi CPR atau RJP. Kalau dia memang shockable, ya dia akan meminta kita untuk menekan button sehingga ID ini akan memberikan apa namanya shock. Ya seperti ini ya. Jadi secara singkat adalah seperti ini. Nanti kita bisa lihat di video dan bisa kita lakukan latihan juga bagaimana menggunakan apa namanya melakukan basic life support dengan menggunakan ID ya. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan apa namanya memberikan posisi recovery pada pasien. Jadi pada pasien yang sudah kembali return of spontaneous circulation, sudah kembali sirkulasinya pulih ya, kita akan posisikan pasien tersebut ke recovery position ya. Seperti ini hasil akhirnya ya. Nah, RJP kapan RJP dihentikan? Pertanyaannya adalah biasanya kapan berhenti atau stop mengerjakan RJP ya. Jadi yang nomor satu apabila penderita pulih ya, return of spontaneous circulation ya. Kemudian apabila tenaga ahli atau emergency medical systemnya sudah datang ya, bantuan sudah datang ya. Kemudian apabila ada tanda-tanda pasti kematian, ada rigor mortis, lubang mayat ya. Jadi di situ kita boleh menghentikan CPR atau RJP ya. Kemudian apabila kita atau penolong itu sendiri sudah kelelahan, tidak kuat ya. Dan yang terakhir adalah apabila keadaan atau lingkungan itu tidak aman. Nah, di tahun 2020 ada interim guidance ya, ini guideline yang dikeluarkan oleh AHA juga ya, yang isinya adalah bagaimana melakukan basic dan advanced life support pada pasien dewasa, anak-anak, dan neonatus pada pasien yang disuspekkan atau dikonfirm COVID-19 ya. Jadi ada beberapa perubahan di situ yang tujuannya adalah untuk memberikan keseimbangan antara bagaimana kita segera memberikan pertolongan kepada pasien, tetapi juga tetap dengan memperhatikan apa namanya keselamatan dari penolong. Ya, jadi di sini ada banyak titik beratnya adalah tentang penggunaan PPE atau alat pelindung diri dan bagaimana mengurangi resiko terjadinya aerosol. Ya. Bisa dibaca di interim guidance dari AHA Guideline di tahun 2002. Oke, selanjutnya adalah sedikit tentang choking atau tersedak. Jadi secara garis besar, apabila kita melihat korban choking atau tersedak pada pasien dewasa, ya, kita harus menilai bagaimanakah derajat keparahan dari pasien yang tersedak itu dulu, ya, kita nilai. Apakah berat ataukah ringan, ya. Kalau ringan atau ini artinya obstruksinya parsial, ya, kita bisa mendorong pasien tersebut untuk tetap batuk, ya. Sambil kita menilai apakah akan terjadi kegawatan atau tidak. Ya. Jadi yang ringan ini nanti jadi ke arah berat atau tidak. Ya. Kalau misalnya dia berat, atau di sini kita anggap adalah merupakan sumbatannya total ya. Kalau baru terjadi pasiennya mungkin masih sadar. Yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan 5 kali hentakan perut, abdominal thrust atau 5 kali tepukan punggung. Tetapi apabila kita melihat pasiennya itu atau berubah pasiennya dari sadar menjadi tidak sadar, yang kita kerjakan adalah segera memulai bantuan hidup dasar. Nah, untuk pasien yang ringan tadi ya, jadi tersedaknya dengan gejala ringan ya, kita mendorong mereka untuk batuk ya, supaya sumbatannya ini bisa expelen atau keluar ya. Kita meminta korban untuk mencoba meludahkan juga benda asing ya apabila sudah ada di mulut, tetapi kita harus berhati-hati, kita tidak boleh mencoba untuk memasukkan jari kita ke dalam mulut korban karena kemungkinan akan tergigit oleh korban secara tidak sengaja atau justru akan menyebabkan sumbatannya itu menjadi lebih dalam. Ya, sedangkan bagi pasien yang tersedak berat ya atau total obstruction ya, kita dapat melakukan 5 kali tepukan di punggung atau back blows ya. Dengan cara seperti ini kita berdiri di belakang korban, kemudian topang dadanya dengan satu tangan, ya, condongkan badan ke depan, kita berikan 5 kali pukulan kuat di antara tulang belikat dengan tumit dari tangan kita ya. Jadi
sambil kita lakukan pemeriksaan apakah sumbatan itu sudah keluar atau tidak ya. Apabila tidak berhasil dapat dilakukan dengan 5 kali tepukan di punggung, diulang lagi. Atau dapat kita lakukan hentakan perut dengan Heimlich maneuver ya. Jadi melakukan Heimlich maneuver dengan cara berdiri di belakang korban ya. Ini dapat kita lakukan kalau pasien abdomennya tidak terlalu besar ya. Pasiennya juga tidak terlalu besar ukurannya. Jadi kita masih harus cukup bisa untuk melingkari abdomen dari pasien ya. Kita letakkan tangan di area sekitar pinggang ya. Kemudian kita tekuk ke depan, kita kepalkan satu tangan, kita letakkan di atas pusar dari pasien ya. Kemudian kita tarik dengan kuat ke arah dalam dan ke atas ya, ke arah dalam dan ke atas. Ya, kita ulangi gerakan ini hingga 5 kali. Jadi ini adalah bahan bacaan yang dapat di download ya, bisa dicari nanti di sini kalau ingin mendalamkan tentang materi yang sudah kita sharing di depan tadi. Sebelum kita bertemu di sesi hands on atau praktik langsung ya, yang menggunakan manekin nanti ya. Jadi sekian ya, terima kasih tentang topik atau update sharing tentang basic life support bantuan hidup dasar pada healthcare provider hari ini. Terima kasih.